Teman-teman tahu tidak kenapa iblis sangat membenci manusia? Jadi begini ceritanya. Kisah ini bermula ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Nah, sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk baru yang istimewa ini, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat patuh tanpa ragu, kecuali satu makhluk, yaitu iblis. Penolakan ini bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kesombongan. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dari sinilah muncul benih kebencian yang pertama, yaitu kesombongan yang melahirkan pembangkangan. Kesombongan itu kemudian berkembang menjadi iri dan dengki. Manusia yang dianggap lebih rendah oleh iblis justru diberi kedudukan yang tinggi sebagai khalifah di muka bumi. Dan manusia dianugerahi akal, hati, dan juga kebebasan untuk memilih. Nah, potensi ini yang membuatnya bisa mencapai derajat yang sangat mulia, bahkan melebihi makhluk lain jika ia taat kepada Allah. Bagi iblis, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga merasa dikalahkan oleh makhluk yang ia anggap lebih rendah. Ketika iblis diusir oleh Allah karena pembangkangannya, ia tidak memohon ampun. Sebaliknya, ia justru bertekad untuk menyesatkan manusia. Ia meminta penangguhan waktu hingga hari kiamat, dan bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini semua ia lakukan agar manusia tersesat sebagaimana dirinya. Di titik ini, kebencian iblis tidak lagi sekadar emosi, melainkan berubah menjadi misi yang sistematis dan juga berkelanjutan. Menariknya, manusia juga menjadi semacam pembuktian atas kesalahan iblis. Setiap kali manusia beriman, bertobat, dan kembali kepada jalan yang benar, itu menjadi bukti bahwa manusia memang layak dimuliakan. Nah, hal ini secara tidak langsung mematahkan klaim iblis tentang superioritas dirinya. Maka, semakin besar manusia mendekat pada kebaikan, semakin besar pula kebencian iblis terhadapnya. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa kekuatan iblis memiliki batas. Ia tidak memiliki kuasa untuk memaksa manusia. Ia hanya mampu membisikkan, menggoda, dan memperindah keburukan. Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Inilah yang menjadikan manusia makhluk yang unik. Ia memiliki kebebasan untuk memilih, sekaligus tanggung jawab atas pilihannya. Dengan demikian, kebencian iblis kepada manusia berakar pada kesombongan, iri hati, dan dendam yang tak terselesaikan. Ia menolak kebenaran, lalu berusaha menyeret manusia ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk melampaui godaan tersebut. Justru, dalam pertarungan antara godaan dan keimanan itulah nilai sejati manusia diuji. Pada akhirnya, permusuhan ini bukan sekedar tentang iblis dan manusia, tetapi tentang pilihan. Apakah manusia akan mengikuti bisikan kesombongan atau tetap teguh dalam ketaatan?